Selamat datang di YouTube Firdaus Suyitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan untuk kalian semua. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10, materi konsep dasar ilmu sejarah. Pada video kali ini kita akan belajar tentang makna perubahan dan keberlanjutan. Yuk kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada video kali ini diharapkan kalian mampu untuk yang pertama menjelaskan makna perubahan dan keberlanjutan. Yang kedua, menyebutkan faktor yang mempengaruhi perubahan. Silakan membuka buku catatannya untuk mencatat poin-poin penting yang terdapat di video kali ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perubahan. Perubahan dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat dan membuat perbedaan. Dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Sebagai contoh, peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut berimbas pada menyerahnya Jepang kepada sekutu. Konsep perubahan dalam contoh tersebut termasuk ke dalam perubahan secara singkat atau secara cepat, karena menyerahnya pasukan Jepang kepada sekutu setelah dibomnya kedua kota tersebut. Sedangkan contoh perubahan secara lambat dapat dilihat dalam penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Nah, Heraklitus mengatakan pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah. Semuanya mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Perubahan yang masuk kategori peristiwa sejarah adalah perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat. Contoh konsep perubahan yang memiliki makna penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nusantara yang berjaya karena kerajaan-kerajaan besar, lalu akhirnya datang masa penjajahan. Setelah lama dijajah, Indonesia akhirnya merdeka. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan, yaitu secara internal dan eksternal. Mohon diperhatikan dengan seksama pembahasan tentang faktor internal perubahan. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru seperti invention dan discovery. Nah, invention adalah penemuan dari suatu unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Yang ketiga adalah pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Sekarang kita bahas tentang faktor eksternal perubahan. Yang pertama, lingkungan fisik. Contohnya adalah bencana tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004. Pasca peristiwa tersebut menyebabkan puluhan ribu orang meninggal dunia, rusaknya infrastruktur, dan lumpuhnya aktivitas masyarakat Aceh. Yang kedua, peperangan.
Contohnya, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu terbaginya Jerman Barat yang berideologi liberal dan Jerman Timur yang berideologi komunis. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya baru atau kebudayaan asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Pengaruh ini disebut dengan alkulturasi, yang berarti perpaduan antar dua kebudayaan atau lebih yang berbeda serta berlangsung secara damai dan serasi, di mana kebudayaan asli tidak hilang. Sekarang kita akan membahas tentang makna keberlanjutan. Rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Sebab tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Ruslan Abdul Ghani menyatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya yang kamu bisa lihat adalah kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang ada di Indonesia. KKN yang terjadi pada era reformasi merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Baru. KKN pada masa Orde Baru merupakan keberlanjutan dari budaya KKN periode Orde Lama. Dan begitu seterusnya. Bisa kita simpulkan bahwa budaya korupsi telah menjadi budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain. Yuk kita stop budaya korupsi dimulai dari hari ini untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang adil, sejahtera, dan penuh keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pembahasan tentang makna perubahan dan keberlanjutan. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu.